Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alaihi. alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Atas mukaramin para alim, para ulama, para guru, para sepuh, para orang tua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mudah-mudahan azim kami akan doakan semoga beliau semuanya selalu Allah berikan sehat walafiat panjang mudah berkah. Amin. Dan kepada seluruh jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang selalu istiqomah dengan sholat isya, sholat fardu berjamaahnya, insyaallah kita lanjut dengan sholat tarawihnya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena Al-Quran sudah menjamin siapa saja yang istiqomah maka Allah akan berikan rezeki yang berlimpah. Amin dong. Amin ya rabbal. Wallahu istaqamu ala tariqati lasqainakum ghadqa. Dan sungguh siapa saja yang mau istiqomah, nanti istiqomahnya kalau Ramadan, istiqomah puasanya, istiqomah dengan sholat fardu jamaahnya, dengan sedekahnya, baca Qur'annya. Mudah-mudahan ini kita semuanya yang istiqomah akan diberikan rezeki yang deras. Amin. Rezeki yang melimpah. Amin. Biar lebaran kita udah siap. Alhamdulillah. Amin. Robbal. Salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau sahabat dan juga mudah-mudahan kepada kita semuanya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nggak merasa sudah sampai di malam yang ke-10. Berarti fase pertama dari Ramadan ini akan segera kita tinggalkan. Alhamdulillah. Nggak terasa nih kita bahkan 20 hari lagi ke depan. Makanya yang sudah kita dengar dari guru-guru kita, malam pertama, 10 pertama itu adalah penuh dengan rahmat. Yang kedua dengan ampunan. Yang ketiga itu minanar, dibebaskan dari neraka. Jadi mudah-mudahan kita dapat satu paket di Ramadan ini, dapat semuanya. Rahmatnya dapat. Amin. Kalau dapatnya rahmat itu gimana modelnya? Jadi kalau kita dapat rahmat dari Allah itu bawaannya apa? Membawa ketenangan di rumah, nggak sering ngambek ibu bapaknya, ngebangunin anak-anaknya susah sampai ngambek-ngambek motor-motor. Begitu nggak Bu? Begitu nggak Bu? Oh enggak, ini ibu-ibu di Tangerang. Ya. Jadi kalau rahmat itu begitu, bawa ketenangan. Jadi hatinya nggak ngedongkol, nggak benci, jauh dari permusuhan dan sebagainya. Oh Ustaz, saya masih marah-marah. Oh berarti rahmatnya belum sempurna. Ya. Mungkin kalau rahmatnya suaminya mungkin dapat. Jadi rahmat itu membawa ketenangan. Nah kedua dengan ampunan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lupa. Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah sekalian yang terus istiqomah dengan infak dan sedekahnya. Karena kalau tadi didengarin infak sedekahnya Bu, alhamdulillah sudah 4 juta. Jadi saya pernah misi di daerah Koja, Palem, Jalan Palem, itu baru 4 malam itu udah minus 500.000. Infak sedekahnya minus 500.000 dan jamaahnya itu udah gak banyak. Makanya subhanallah dari beberapa pengisi materi di Nurul Huda ini selalu beliau mengatakan, Ustaz masih banyak ya, insya Allah masih banyak. Karena jamaah-jamaah Nurul Huda mah istiqomah jamaahnya, sholatnya sampai akhir Ramadan. Amin. Nah makanya ini berita bagus. Udah gitu kami sampaikan terima kasih buat donasi takjilnya. Jadi kalau diperhatikan tiap hari itu takjilnya banyak banget. Jadi bukan cuma bakwan gorengan aja, sekarang lengkap menunya. Buah-buahnya ada, rotinya ada, burasnya ada ya Pak ya. Jadi melimpah banget. Dan udah gitu saking melimpahnya, saya bilang sama pengabar panitia, pokoknya yang takjil itu habisin di rumah maghribnya aja. Banyakin, kalau saya sedikit nggak apa-apa. Jadi biar dipakai, dimakan habis, dapat pahalanya. Kemudian insya Allah pada dibawa pulang Bu Bapak Ibu. Makanya terima kasih. Semoga rezeki yang Bapak Ibu berikan buat Masjid Huda atau kemanapun saja, mudah-mudahan Allah terima, diganti berlipat ganda dan dapat keberkahan Ramadan. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita
rahmat sudah akan melewati 10 hari nggak terasa nih. Berarti kalau hitung-hitungan kita baca Quran sekarang hari puasa ke berapa nih sekarang? Puasa 9. Udah muncrat loh saya ini kebanyakan gorengan. Kalau hari ini puasa ke-9, kalau umpamanya baca Qurannya berarti bapak-bapak udah nyampe 9 juz. Juz 9 apa 9 juz? Ibu udah nyampe berapa Bu? 9 juz. Juz 9 ya. Mungkin ibu juz 9, kalau bapak-bapak 9 juz. Kalau ibu juz 9, emang juznya Al-Quran udah nyampe juz 9, kalau bapak-bapak juz apa aja? Juz apa? Ya kalau Quran hitungannya kan begitu. Udah nyampe juz 9 ya. Yang mudah-mudahan kalau belum nyampe terus dari istiqomahnya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah sebentar lagi kita mendapat ampunan karena zaman dari Rasul. Kalau yang puasanya Ramadan penuh iman, penuh mengharap rahmat Allah, maka dia dosanya pasti diampuni yang sudah lampau. Amin ya Rabbal. Tapi Bapak Ibu jangan salah, jaminan itu tidak datang begitu saja kita dapat, tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Makanya jangan sampai kita juga diingetin sama guru-guru kita berapa banyak orang yang puasa, tapi kita coba dapat lapar dan dahaga saja, sia-sia puasanya. Ya, makanya nih momen rahmat sudah akan kita lewati. Ke depan kita akan menghadapi 10 hari momen atau sesi ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kita dapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu dirahmati Allah, dari awal mungkin sudah kita lakukan. Nah kita tingkatin lagi. Apa yang pertama? Yang pertama, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, taat kepada Allah itu bagaimana bentuknya? Ya udah, kita ngerjain semua perintah-perintah Allah. Sholatnya dikerjain, syukur-syukur bisa tepat waktu jamaah. Kemudian Qurannya dibaca, matanya dijaga, kemudian apalagi lisannya juga dijaga. Semua dah yang sudah diajarkan Rasul disampaikan guru-guru kita. Selama kita puasa, taat aja udah, ikuti aja perintah Allah, laksanakan semuanya. Insya Allah itu semuanya akan membawa kebaikan dan kemanfaatan buat kita semuanya, bahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam satu hadis dikatakan, kata Rasul, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bisayyi'atil hasanat tamhuha. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan bertakwa itu mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi yang dilarang. Udah kita mau lurus aja. Perintah Allah kerjain, yang haram tinggalin. Wa bisayyi'atil hasanat, iringi semuanya itu dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikannya bagaimana? Macam-macam. Ya, apa guyup di warga, rukun di keluarga, kemudian bijak di medsos, semuanya dah yang kita berikan, kita lakukan semuanya penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kenyamanan. Maka amalia kita semuanya itu akan menghapus dosa kehilafan yang tidak kita sadari. Amin ya Rabbal. Jadi kita terus memperbanyak amal soleh, karena amal soleh kita akan menghapus dosa khilaf kita semuanya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang harus kita lakukan adalah taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah walaupun ampunan itu sudah Allah jamin buat kita semuanya, tapi kita selain dengan sempurna. Bagaimana caranya? Memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat itu artinya kembali, tabayatubu, taubatan, kembali kepada Allah. Seperti yang sampaikan yang lalu, kalau umpamanya sebelum Ramadan kita nggak pernah sholat lima waktu, maka ketika Ramadan Allah kasih taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, dahulu saya nggak pernah sholat, maka Ramadan Kau kasih saya mau sholat. Ya Allah, saya kembali kepadamu ya Allah. Taubat, kembali kepada Allah, kerjain sholatnya. Kemudian bagaimana? Seperti yang sudah disampaikan, kerjain dah sholat-sholat yang pernah ditinggalin dahulu, jangan sampai ada yang ditinggal. Ya Allah, saya sering kebentak ibu saya ngomong harus kata, saya udah sekata-kata, udah banyak bener. Padahal dulu saya ngajarin ngomong itu anak saya diajarin sama ibu saya. Tapi tidak saya bisa ngomong, ibu saya ngomong sekali, saya ngomong sampai berkata-kata.
Taubat aja, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua dosa dan khilaf kita, karena pasti kita semuanya tidak akan pernah luput daripada khilaf dan dosa. Betul-betul. Wa ummina kisun fi kulli yawmin wa dambi zaidun kaifa timali. Ya Allah, kata Bu Nawas, umur saya berkurang setiap hari. Umur saya berkurang setiap hari. Umur saya berkurang setiap hari. Berganti tahun seperti umur saya berkurang. Wa dambi zaidun, sedangkan dosa nambah. Umur saya berkurang, dosa nambah. Kaifah timali, gimana saya mau nanggungnya ya Allah? Nah, itu taubat, bentuk taubat kita kepada Allah yang diajarin sama siapa? Abu Nawas. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi Ramadan ini kesempatan penting, kesempatan yang susah, kesempatan istimewa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Buat kita yang banyak maksiatnya, sudah pasti banyak lalainya, maka kita ditarbiyah untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sekian banyak, dua itu aja dah. Satu, kita selalu taat kepada Allah. Kedua, perbanyak taubat. Bapak Ibu dirahmati Allah, nah ini ada kisah. Kisah ini ada di kitab Al-Usfuriyah. Jadi satu saat Syekh Abdullah bin Mubarak, beliau ini lagi berangkat ke pasar. Kemudian dia nawar, ada seorang pedagang nawar 1 ekor kuda. Berapa ini kuda? Kiai, ini kuda harganya 40 dirham. Wah, mahal. Murah. Kenapa dijual murah? Kata Kiai Syekh Mubarak. Ya Kiai, ini kuda murah, saya jual murah karena banyak aibnya, banyak cacatnya. Emang apa cacatnya sampai dijual murah? Singkat cerita begitu. Ini dia, ini kuda kalau dipakai buat berperang, dia larinya lambat, lemot, lelet. Jadi bisa kabur sama musuh, kalah dia. Kemudian kalau dibuat spionase, mata-mata, ngintai, dia nggak bisa diem, berisik, batuk mulu. Kayak Ustadz Jinur Huda, batuk mulu, dikit batuk. Jadi sering batuk, berisik dia. Makanya dia nggak bisa dipakai berperang, makanya saya jual murah. Kata Kiai, wah ini mah terlalu mahal, malah kalau banyak airnya nggak bisa dipakai berperang, ya nggak bisa lebih cepat, kemudian sering berisik, nggak dipakai bisa buat spionase, mahal. Akhirnya nggak jadi beli Bapak Ibu. Singkat cerita, santrinya kedenger, dibeli sama santrinya. Begitu dibeli dia tuh selesai. Satu ketika beberapa hari kemudian terjadilah berperang. Nah, si santrinya Syekh Mubarak ini pakai kuda yang tadi dibeli. Nah, Syekh Abdul Mubarak lihat, dipanggil tuh santri, santri kemari, kamu beli ini kuda ini? Ya. Kenapa kau beli? Ya saya beli, Kiai nggak beli, saya beli. Kamu tahu ini kuda banyak cacatnya? Ya Kiai saya tahu. Kenapa kau beli? Ya gini Kiai, waktu Kiai mau beli banyak cacatnya, Kiai nggak beli, saya beli Kiai. Nah terus bagaimana kau pakai berperang? Wah mantep Kiai. Ini kuda larinya cepat, lincah, tangkas, pandai untuk berperang, sangat menopang. Buat performance saya dalam berperang, mantap banget. Kenapa bisa begitu? Kalau cacatnya tahu ya, nggak bisa lari cepat, berisik, nggak dipaksin, pakai dah bisa berperang dah. Kenapa bisa begitu? Ini Kiai saya ceritain. Jadi ini kuda, ketika kau nggak beli, saya beli Kiai. Ketika saya beli, saya bisikin ini kuda. Kuda, ini roja'tu ilallah, ini tubtu ilallah, wa uti'u ilallah. Kuda, saya ini kembali kepada Allah. Saya akan selalu taat kepada Allah, dan saya bertobat kepada Allah, dan saya akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya akan meninggalkan semua dosa-dosa saya. Maka ketika aku meninggalkan dosa-dosa saya, maka kau tinggalkanlah aib-aibmu, cacat-cacatmu untuk membantu saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuda dalam satu kitab itu jadi ngangguk-ngangguk, senang bener dibilang begitu, dibisikin. Nah akhirnya pengarang kitab ini Bapak Ibu mengambil kesimpulan, jadi yang namanya kendaraan kuda, kalau daul itu berarti kuda konteksnya tuh kuda
baik buruknya, memberikan manfaat atau enggak, tergantung pemiliknya. Kalau pemiliknya taat kepada Allah, dekat dengan Allah, taubat kepada Allah, maka kuda itu akan membawa kemanfaatan buat dirinya dan buat orang lain. Nah, kalau di konteksnya, tekstualnya dengan kehidupan sekarang, berarti kalau kendaraan kita, rumah kita, harta kita, pangkat kita, keluarga kita, ilmu, dan semua potensi yang Allah titipkan buat kita semuanya, baik buruknya, manfaat atau enggak, tergantung yang diamanahkan. Kalau yang diamanahkan dia selalu taat kepada Allah dan selalu taubat kepada Allah, maka pasti yang dititipkan dengan dari Allah, dia berupa harta, ilmu, harta, kendaraan, semuanya pasti bermanfaat buat dirinya, keluarga, dan buat orang lain, insya Allah. Nah, ini bukan kata saya, kata kita. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada bahasa, mohon maaf, contohnya begini, harta warisan mah panas, betul begitu ya Pak ya? Harta warisan panas, bukan hartanya yang panas, tapi pemiliknya tidak mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang membuat dia panas. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu Ramadan mentarbiyah buat kita semuanya, yang tentunya kita kepengen harta yang dititipin buat kita, anak, keluarga yang dititipin kepada kita, pangkat yang dititipin buat kita, mobil, kendaraan, motor, sepeda, apa aja dah yang Allah titipin buat kita semuanya, biar punya manfaat, berkah buat diri dan keluarganya, bahkan manfaatnya nyebar buat orang sekelilingnya, maka pemiliknya harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Nah, dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, ibu bapak nanti bisa dilihat, pelajarin. Jadi Nabi Nuh itu kan dakwah 950 tahun tuh. Jadi beliau memerintahkan ngajarin kepada umatnya. Berkata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, ini ada lagunya dulu, saya ingat benar waktu di pondok. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara. Lagunya begitu. Jadi apa kata Nabi Nuh? Istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu kana ghaffara, semuanya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Nah, ini kata Allah, jaminan siapa saja yang selalu istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, yursilis samaa 'alaikum midrara, pasti Allah akan turunkan dari langit hujan yang penuh dengan lebat, midrara, terus-terusan. Jadi hujan turun, maksudnya rezekinya turun terus menerus lebat buat kita semuanya, insya. Yang pertama. Yang kedua, wa yumdidukum bi amwal, Allah akan memperbanyak harta. Jadi siapa saja yang mau melazimkan istighfar mohon ampun kepada Allah, pasti Allah berikan harta yang berlimpah. Amin. Kata Rasul, siapa saja yang melazimkan istighfar, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak terkira, kemudian diberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Wa yaj'alakum wa yumdidukum bi amwal wa banina, memperbanyak harta, memperbanyak keturunan anak-anaknya. Wa yaj'alakum jannat, dan Allah pasti akan menjadikan kebun-kebun, wa anhara, dan sungai-sungai. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah didatangin sama temannya Bang Black yang namanya Mang Ujang. Ustaz, pokoknya kalau mau hidup sukses, mau hidup aman, kuncinya ada di surat Nuh ayat 10 sampai 12. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah atas semua dosa dan khilaf yang sadar atau tidak sadar, pasti Allah berikan kelimpahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Yuk, mumpung masih ada beberapa hari Ramadan ke depan, kita jaga. Semoga kemuliaan Ramadan kita dapatkan, dan bahkan bukan hanya kemuliaan tapi juga rezeki yang melimpah dan berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi